Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dewa Tikus. Pantas saja aku merasakan aura yang familiar barusan. Mata Hanli berkilat saat dia bergumam. Mayat laki-laki berjubah ungu di depannya sebenarnya adalah Rat Immortal, sama seperti Moyu yang dia temui di mansion Netherfrost. Tatapannya bolak-balik antara mayat laki-laki dan mayat tikus raksasa, lalu dia melihat roh jahat kental di sekitarnya. Dia segera mengerti bahwa alasan mengapa roh jahat di jurang ini begitu padat dan menakutkan adalah karena mereka berdua. Hanli tidak terlalu dekat. Dia hanya berjalan mengelilingi mayat Rat Immortal, tapi dia tidak melihat terlalu banyak luka di tubuhnya. Dia hanya melihat luka bergerigi di pelipis kanan kepalanya. Tampaknya telah membusuk karena ada lapisan karat berwarna hijau tua di atasnya. Menilai dari situasi di tempat kejadian, tikus raksasa dan dewa tikus pasti telah melakukan pertempuran hebat di sini, dan pada akhirnya mereka binasa bersama. Jurang besar yang sedalam 2000 mil ini mungkin telah tertinggal setelah pertempuran besar mereka. Hanli menarik pandangannya dari tubuh Rat Immortal dan melihat mayat tikus raksasa itu lagi. Sedikit kontemplasi melintas di matanya. Sudah mati entah berapa puluh ribu tahun, tapi masih ada fluktuasi spiritual yang kuat di mayatnya. Jika Jintong melahapnya, mungkin bisa membantunya meningkatkan wilayah kultivasinya. Begitu dia memikirkan hal ini, tatapan Hanli tertuju pada dua gigi hijau tua tikus raksasa yang sebesar pintu. Dia mengangkat salah satu tangannya, dan pedang bambu hijau Cloud Swarm muncul di telapak tangannya dengan kilatan cahaya. Kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan, dan pedang panjang di tangannya menebas akar gigi tikus raksasa itu. Cahaya pedang yang kuat jatuh ke akar gigi raksasa itu, dan cahaya hijau gelap tiba-tiba menyala. Lingkaran pedang Ki yang kuat terbungkus dalam cahaya hijau tua beria keluar, dan gelombang aura korosif yang kuat datang darinya. Tubuh Hanli bersinar dengan cahaya hijau, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk mengisolasi auranya. Setelah selusin napas, gelombang aura berangsur-angsur menghilang. Hanli mengangkat alisnya. Dia tidak terkejut, tapi senang. Meski dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu tetap bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir. Sepertinya dia benar-benar seperti harta karun. Dengan pemikiran itu, tangannya menyala lagi saat dia memanggil 3 pedang bambu awan. Ketiga pedang digabungkan menjadi satu, dan petir emas melilit pedang. Pedang kuno Ki ditembakkan pada saat yang sama, menebas ke arah akar gigi raksasa itu. Baru pada saat itulah dua gigi hijau tua seukuran pintu patah dan jatuh dari mulut tikus raksasa itu. Hanli menghembuskan napas pelan dan menyingkirkan pedang panjang itu. Dengan jentikan lengan bajunya, dia memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke mayat Rat Immortal. Dia mengukurnya. Jubah ungu Rat Immortal seharusnya jubah sihir yang cukup bagus, tapi sayang jubah itu sudah rusak. Hanli melambaikan tangannya dan lampu hijau ditembakkan, membalik mayat itu. Karung abu-abu jatuh dari mayat. Matanya berbinar karena gembira, dan dia dengan cepat mengambil tas itu. Setelah dia mengirimkan indera ilahi ke dalamnya, matanya menyala dengan gembira. Tas kain ini memang artefak penyimpanan. Dia melambaikan tangannya, dan setumpuk kecil benda muncul di tanah. Hanli sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada begitu sedikit barang, tapi itu masih lebih baik daripada tikus raksasa. Apalagi sebagian besar terbuat dari berbagai bahan, dan kebanyakan berwarna abu-abu, hitam, dan warna lainnya. Mata Hanli menyapu dan dia tidak bisa menahan teriakan kaget. Matanya tertuju pada beberapa kristal hitam seukuran kepalan tangan. Benda-benda ini berwarna hitam dan berkilau, dan permukaannya ditutupi lapisan cahaya hitam. Sepertinya mereka bisa menelan semua cahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama,
memancarkan fluktuasi kekuatan hukum yang kuat. Itu adalah kristal sumsum hitam, bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan pil esensi Void. Selain itu, kristal sumsum hitam ini jauh lebih unggul dari kristal sumsum hitam yang diberikan Jiao San padanya di masa lalu, baik itu dalam warna atau fluktuasi hukum. Han Li melambaikan tangannya dan cahaya hijau menyala. Dia mengangkat Black Marrow Crystal dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyimpan kristal sumsum hitam. Selain kristal sumsum hitam, Han Li tidak mengenali sebagian besar materi di tanah. Namun, banyak yang memancarkan fluktuasi aura yang kuat yang tidak lebih lemah dari kristal sumsum hitam. Secara khusus, 3 item memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat yang bahkan lebih kuat dari kristal sumsum hitam. Salah satunya adalah tulang bulat abu-abu yang panjangnya sekitar 1 kaki. Itu keras dan berbintik-bintik. Selain beberapa pola abu-abu di permukaannya, hampir tidak ada bedanya dengan batu biasa. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa itu adalah benda kuno. Item lainnya adalah bunga roh hitam pekat seukuran mangkuk. Ada pola roh berwarna merah darah di setiap kelopak, dan jika digabungkan bersama, mereka tampak seperti wajah tersenyum yang menyeramkan. Item terakhir adalah sebotol cairan putih keabu-abuan. Permukaan cairan itu memiliki lapisan cahaya seperti nyala api abu-abu, tapi itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang yang bisa dirasakan melalui dinding botol. Dia tidak tahu cairan spiritual macam apa itu. Namun, aura material ini benar-benar berbeda dari material spiritual biasa. Han Li menduga bahwa ini adalah bahan spiritual yang hanya bisa ditemukan di dunia debu. Setelah melihat sekilas, dia menyingkirkan semua materi. Saat ini, hanya ada 3 item yang tersisa di tanah. 2 peralatan abadi dan kotak giok hitam. Salah satunya adalah tombak hitam pekat. Tubuh tombak itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi ujung tombaknya hitam dan berkilau. Samar-samar terlihat tanda merah di atasnya. Itu memancarkan aura pembunuhan yang padat. Peralatan abadi lainnya adalah kerudung abu-abu setipis sayap jangkrik. Ada banyak pola seperti bintang di atasnya yang memancarkan cahaya abu-abu redup. Han Li membungkuk dan mengangkat tombak hitam itu. Ekspresinya langsung berubah. Tombak itu tidak terlihat besar, tapi sangat berat. Itu hampir seberat Heavy Water True Will-nya. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengangkat tombak hitam itu. Kemudian, dia mengguncang pergelangan tangannya. 3 bayangan tombak yang indah muncul dan menembus udara sebelum meledak. Kekosongan di dekatnya bergetar dan hanya menjadi tenang setelah beberapa saat. Tombak yang bagus. Han Li dengan ringan memuji. Kemudian, dengan pikiran, dia menuangkan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya ke dalam tombak. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual abadi yang dia tuangkan, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Tombak hitam itu tidak bereaksi sama sekali. Energi dalam tubuh Rat Immortal sangat spesial. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan spiritual abadi. Tombak hitam ini mungkin adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh Rat Immortal. Karena dia menggunakan kekuatan spiritual abadi, secara alami tidak ada reaksi. Jejak penyesalan melintas di matanya. Dia melambaikan tombak hitam beberapa kali lagi dan hendak menyingkirkannya. Pada saat ini, lapisan tipis cahaya hitam tiba-tiba muncul di tombak hitam itu. Saat dia melambaikan tombak tadi, dia secara tidak sengaja menuangkan aura pembunuh di tubuhnya ke dalam tombak hitam. Dia tidak menyangka tombak itu akan bereaksi. Mungkinkah aura pembunuh dapat mengaktifkan senjata Rat Immortal, tebak Han Li. Kemudian, dia mengedarkan aura pembunuh di tubuhnya. Akumulasi aura pembunuhan di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi kabut hitam bergelombang yang mengelilingi tubuhnya. Han Li mengedarkan aura pembunuh dan perlahan menuangkannya ke tombak hitam. Tombak hitam itu segera memancarkan cahaya hitam terang.
Itu sangat dalam dan sepertinya bisa melahap jiwa dewa. Tanda darah di ujung tombak bersinar terang dan melepaskan sinar cahaya berwarna merah darah. Cahaya berputar di sekitar ujung tombak dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Itu menakutkan. Han Li terkejut. Aura pembunuhnya sebenarnya bisa mengaktifkan senjata Rat Immortal. Namun, itu hanya bisa mengaktifkannya. Kualitas tombak hitam ini sangat tinggi. Kekuatannya jauh dari ini. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tombak hitam itu. Kemudian, dia mengambil kerudung abu-abu. Barang ini terasa lembut saat disentuh. Itu seperti awan yang tidak bisa disentuh. Itu juga seringan bulu. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia memegangnya di tangannya. Han Li melihat barang itu. Kemudian, aura pembunuh di tubuhnya melonjak dan dituangkan ke dalam kerudung abu-abu. Permukaan kerudung langsung menjadi beberapa kali lebih tebal. Itu memancarkan lapisan cahaya abu-abu. Pada saat yang sama, pola kuno muncul di permukaan tabir, benar-benar berbeda dari pola roh biasa dan pola formasi, mengeluarkan aura misterius. Kerudung yang menjadi lebih tebal memberi kesan lembut namun keras. Itu sangat sulit. Han Li menganggukkan kepalanya. Tampaknya tabir ini adalah harta pertahanan. Namun, pada saat ini, pandangannya tiba-tiba terfokus pada pola di permukaan kerudung. Dia terkejut. Pola pada kerudung abu-abu tampak familiar. Seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Itu benar. Han Li dengan cepat mengingat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kotak giok perak. Setelah membukanya, ada benda berwarna abu-abu lembut. Itu adalah kain abu-abu misterius yang dia peroleh dari Xiong San. Dia membuka kain abu-abu itu. Ada beberapa pola misterius dan kuno di atasnya. Meski pola pada kerudung hitam sedikit berbeda, gaya umumnya sama. Jelas bahwa mereka adalah jenis pola roh yang sama. Tampaknya kain abu-abu ini juga berasal dari dunia debu, pikir Han Li. Kemudian, dia mencoba menuangkan aura pembunuhnya ke dalam kain abu-abu itu. Namun, tidak ada reaksi dari kain abu-abu itu. Dia mengangkat alisnya. Mungkinkah dia salah menebak? Han Li bergumam pada dirinya sendiri. Kabut hitam di tubuhnya segera menebal dan terus mengalir ke kain abu-abu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu. Namun, masih belum ada reaksi dari kain abu-abu itu. Melihat ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia salah menebak. Setelah beberapa saat, masih belum ada reaksi dari kain abu-abu itu. Han Li sedikit putus asa dan hendak berhenti menggunakan aura pembunuhnya. Namun, pada saat ini, permukaan kain abu-abu itu tiba-tiba bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu. Warnanya sangat redup sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Mata Han Li langsung berbinar. Dia telah menebak dengan benar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan aura pembunuh di tubuhnya dan menuangkannya ke kain abu-abu. Cahaya pada kain abu-abu itu langsung menjadi lebih terang. Pola kuno yang samar-samar terlihat juga perlahan menyala. Mereka secara bertahap menjadi lebih jelas dan dengan cepat menyebar ke seluruh kain abu-abu. Namun, tidak peduli berapa banyak Han Li menuangkan aura pembunuhan, cahaya pada kain abu-abu tidak terus terang, dan pola kuno tidak terus muncul. Tampaknya aura pembunuh tidak cukup. Aku hanya bisa menggunakannya sejauh ini. Dia berhenti, melihat kain abu-abu itu 2 kali, dan menyimpannya lagi. Kain abu-abu ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Han Li tidak terlalu memperhatikannya. Akan bagus jika dia bisa menemukan rahasianya, tapi tidak masalah jika dia tidak bisa. Tatapan Han Li tertuju pada jimat abu-abu itu sejenak. Dia menyadari bahwa jimat di atasnya sangat berbeda dengan jimat biasa. Itu agak mirip dengan pola pada kain abu-abu. Dia berpikir sejenak dan melambaikan tangannya untuk membaca mantra pada jimat itu. Jimat itu bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu,
dan mantranya dihilangkan. Han Li mengangkat alisnya, dan cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya. Itu memancarkan kekuatan samar dari hukum waktu. Itu menyentuh jimat abu-abu, tapi masih dihilangkan. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Setelah merenung sejenak, dia mengaktifkan niat membunuh di tubuhnya dan mencoba menyentuh jimat abu-abu itu. Kali ini, cahaya abu-abu pada jimat itu sedikit berkedip, tetapi segera meredup. Itu tidak menghilangkan niat membunuh seperti sebelumnya. Han Li dikejutkan oleh sebuah pemikiran. Dia segera mengaktifkan niat membunuh dan memasukkannya ke dalam jimat. Tidaklah rumit untuk mendekonstruksi segel di jimat. Dia dengan cepat memahaminya dan mengucapkan mantra untuk memecahkannya. Setelah 1/4 jam, dengan puff lembut, jimat abu-abu itu menyala dan secara otomatis terbang dari kotak batu giok hitam. Kotak batu giok hitam terbuka secara otomatis dan memperlihatkan item di dalamnya. Itu adalah topeng merah. Han Li mengambil topeng itu dan sedikit terkejut. Dia sangat akrab dengan topeng itu. Itu adalah topeng merah putra samsara dari kuil samsara. Itu mirip dengan topeng kepala naganya. Ada 2 kata kecil yang tertulis di bagian atas topeng, Longxi. Longxi, mungkinkah dewa tikus ini berasal dari kuil samsara? Han Li bergumam. Topeng kuil samsara yang diberikan Jiao San padanya saat itu adalah Longxi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyimpan topeng dan kotak batu giok. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat mayat rat immortal lagi. Pada saat itu, suara Magic Light tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Rekan Han, sepertinya kita beruntung. Kita benar-benar menemukan mayat rat immortal lengkap di sini. Saya khawatir tingkat kultivasinya sudah di ranah dewa primordial ketika masih hidup. Tidak peduli seberapa kuatnya ketika masih hidup, itu hanya mayat kering sekarang. Mengapa kamu begitu bersemangat, rekan cahaya ajaib? Han Li bertanya. Rekan Han, kata-katamu salah. Dulu ketika saya bersama Ma Liang, saya mendapatkan gulungan sisa dari reruntuhan. Itu mencatat beberapa informasi tentang dewa tikus. Ada teknik rahasia yang bisa menyempurnakan mayat rat immortal menjadi avatar. Saat itu, Ma Liang selalu ingin mendapatkan mayat tikus abadi, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Saya tidak menyangka akan bertemu satu di sini. Kata cahaya ajaib. Benarkah itu? Hati Han Li bergerak. Di Mansion Netherfrost, dia telah menyaksikan kekuatan Moyu, dewa primordial. Jika dia bisa memiliki klon dewa primordial, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertarung melawan dewa pemakan emas itu. Bagaimana saya berani menipu Anda, rekan Han? Semua ini mutlak benar. Dewa tikus berbeda dari Anda para kultivator. Setelah mereka mati, energi yang terkandung dalam tubuhnya tidak akan hilang secepat kultivator. Sebaliknya, sebagian besar akan tetap berada di tubuh mereka, sehingga dapat disempurnakan menjadi avatar. Anda benar-benar beruntung mendapatkan mayat primordial Unity Grey Immortal di sini. Jika Anda dapat menyempurnakannya menjadi avatar, Anda akan memiliki klon dewa primordial untuk bertarung melawan dewa kumbang pemakan emas itu, kata Magic Light. Tunjukkan padaku metode penyempurnaannya, kata Han Li dengan sikap tidak berkomitmen. Han Li mengeluarkan slip batu giok kosong dan menyerahkannya ke Magic Light. Magic Light mengambil slip giok dan dengan cepat merekamnya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikannya ke Han Li. Han Li mengambil slip batu giok dan memindainya dengan indera ilahi. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Metode pemurnian di slip giok berbeda dari metode pemurnian avatar yang biasa. Itu membutuhkan banyak prasyarat. Salah satunya adalah pemurni harus memiliki aura jahat yang kuat. Selama proses pemurnian, dia harus menyuntikkan aura jahatnya ke beberapa node kunci di mayat sehingga dia bisa mengendalikannya di masa depan. Persyaratan kedua adalah bahwa pemurni harus menggunakan teknik rahasia pemisahan jiwa. Pertama, dia harus membelah jiwa dewanya,
dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk memadukan jiwa dewa yang terbelah dengan aura jahatnya sendiri. Kemudian, dia akan mengubahnya menjadi jiwa jahat dan menggabungkannya menjadi mayat Rat Immortal. Dengan asuransi ganda seperti itu, dia bisa mengendalikan avatar Rat Immortal dengan lancar. Persyaratan pertama bukanlah masalah besar. Namun, persyaratan kedua adalah membagi jiwa dewa dan mengubahnya menjadi jiwa jahat. Apakah itu akan membahayakan tubuh utama? Han Li bertanya setelah hening sejenak. Tentu saja, kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh utama dengan membelah jiwa dewa tidak dapat dihindari. Setelah berubah menjadi jiwa jahat, ia akan sering mengirimkan beberapa emosi kekerasan, haus darah, dan emosi negatif lainnya ke tubuh utama. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Energi dalam tubuh Rat Immortal benar-benar berbeda dari energi seorang kultivator, dan keduanya saling menahan. Jika jiwa ilahi biasa memasuki mayat Rat Immortal, saya khawatir itu akan dihancurkan dalam waktu singkat. Hanya setelah berubah menjadi jiwa jahat barulah ia dapat bertahan lama, kata Magic Light. Ketika Han Li mendengar ini, api di hatinya perlahan mereda. Jika dia bisa menggunakan harga kecil untuk memurnikan mayat Rat Immortal ini menjadi avatar, dia tentu akan senang melihatnya terjadi. Namun, teknik pemisahan jiwa ini akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa dewanya, dan mungkin juga mempengaruhi pikirannya. Dia tidak mau membayar harga seperti itu. Magic Light melirik Han Li dan tiba-tiba berkata, "Rekan Han, jika kamu merasa itu akan terlalu mempengaruhimu, sebenarnya ada cara lain untuk menyelesaikannya." Han Li mengangkat kelopak matanya dan bertanya, "Ada apa?" "Ini sangat sederhana. Aku akan menggantikan jiwamu dan memasuki mayat Rat Immortal," kata Magic Light sambil tersenyum. "Anda?" Ketika Han Li mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi heran. "Saya iblis luar angkasa. Saya tidak memiliki bentuk atau wujud, dan saya sangat mirip dengan jiwa dewa. Selain itu, saya secara alami sangat tahan terhadap energi dalam tubuh Rat Immortal, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk memasuki tubuhnya," kata Magic Light dengan anggukan. Ketika Han Li mendengarnya, dia tidak langsung berbicara. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Rekan cahaya ajaib, sudah berapa lama sejak kita menandatangani kontrak di alam roh? Aku sering tertidur lelap, jadi aku tidak memiliki kesan mendalam tentang waktu. Namun, seharusnya lebih dari 10.000 tahun. Rekan Han, mengapa kamu menanyakan hal ini?" Magic Light terkejut, dan dia langsung bertanya, "Kita sudah bersama selama ribuan tahun, jadi aku yakin kamu tahu karakterku dengan sangat baik. Aku pasti tidak akan setuju dengan teknik pemisahan jiwa itu. Ketika Anda membantu saya menyempurnakan klon Rat Immortal ini, rencana Anda adalah memasuki tubuhnya dari awal, bukan?" Han Li memandangi cahaya ajaib dan berkata dengan jelas. Ekspresi Magic Light menegang, dan kemudian dia berkata dengan senyum masam, "Benar-benar tidak ada yang bisa saya sembunyikan dari Anda. Saya memang ingin memasuki mayat Rat Immortal ini, tetapi saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Saya hanya ingin untuk membantumu. Dewa pemakan emas itu mungkin akan menyusul kapan saja. Jika Anda terbunuh olehnya, saya juga tidak akan memiliki akhir yang baik." "Ah, itu saja." Han Li mengangkat alisnya. "Tentu saja, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Rekan Han, kamu sudah mencapai ranah Dewa Emas tahap akhir, dan Jin Tong serta Dao Xie juga telah mencapai tahap Dewa Emas. Hanya aku yang masih berada di ranah Dewa Sejati. Rasanya tidak enak tertinggal jauh dari kalian semua." Magic Light menghela nafas dengan ekspresi sedih. Mata Han Li berkedip saat dia melihat cahaya ajaib, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya hijau yang melilit mayat Rat Immortal. Cahaya hijau berfluktuasi sedikit,
dan benang hijau kristal muncul darinya. Benang melilit mayat dan dengan cepat membungkusnya menjadi kepompong hijau. Niat membunuh yang dipancarkan oleh Rat Immortal langsung terperangkap di dalam kepompong, tidak bisa bocor sama sekali. Kita akan membicarakan ini nanti, kata Han Li sambil menyingkirkan kepompong hijau dengan lambaian tangannya. Demon Shin mengangguk. Sosoknya berkedip dan dia tenggelam di bawah Han Li sekali lagi. Han Li berbalik dan berjalan kembali ke mayat tikus raksasa itu dengan cemberut. Meskipun mayat tikus raksasa itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual, itu adalah salah satu sumber niat membunuh di tempat ini, sehingga mengandung niat membunuh yang sangat padat. Mustahil bagi Jin Tong dan Pixiu untuk melahapnya. Namun, masalah ini tidak terpecahkan. Han Li merenung sejenak, lalu dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk bendera dan piring formasi hitam, lalu dia meletakkannya di dekat mayat tikus raksasa itu. Setelah sehari semalam, formasi sihir berbentuk labu muncul di dekat mayat tikus raksasa, dan menyelimutinya. Ada 4 cincin hitam seukuran meja bundar dalam formasi sihir ini. Rune di dekat cincin adalah yang paling padat. Han Li menggumamkan mantra dan melemparkan seni sihir. Formasi sihir berbentuk labu memancarkan sinar cahaya spiritual hitam, terutama 4 simpul cincin, yang memancarkan cahaya hitam dan memancarkan 4 pilar cahaya hitam. Keempat pilar cahaya hitam itu seperti tentakel hidup, berputar dan bergoyang di udara. Dia berteriak rendah, dan pada saat yang sama, tangannya mengubah seni sihir. Tiba-tiba, keempat pilar cahaya hitam itu terbang keluar dan tenggelam ke dalam mayat tikus raksasa itu. Niat membunuh yang dipancarkan oleh mayat tikus raksasa itu tiba-tiba berhenti, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di saat berikutnya. Kemudian, niat membunuh yang dipancarkan oleh mayat tikus raksasa itu segera menjadi lebih kuat, dan kecepatannya segera meningkat beberapa kali lipat. Niat membunuh melonjak seperti air pasang, dan hanyut. Cahaya di dasar jurang langsung meredup. Han Li melihat pemandangan ini, dan wajahnya rileks. Formasi sihir ini didasarkan pada beberapa formasi sihir yang berbeda, dan dia telah meningkatkan dan merancangnya untuk sementara. 10 jarinya bergerak cepat seperti roda, dan dia terus mengaktifkan formasi sihir. Namun, pada saat ini, mayat tikus raksasa itu tiba-tiba berguncang, dan kerangka raksasa itu mulai bergetar. Pada saat yang sama, 2 cahaya hijau redup muncul di rongga mata kerangka itu, seolah-olah 2 mata sedang menatap Han Li. Han Li merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Pikirannya tidak bisa tidak mengingat adegan mayat tikus raksasa yang bangkit dalam ilusi. Dia tidak peduli tentang mengaktifkan formasi sihir, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan dia mundur ke belakang. Mayat tikus raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan bayangan hijau pekat keluar darinya, dan melesat ke arah Han Li. Bayangan hijau itu sangat cepat, dan jauh di atas kecepatan Han Li. Dalam sekejap mata, itu menerkam di depannya, dan menembus tubuh Han Li.